Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Jangan lupa pemirsa menyaksikan channel kami ini. Rileks saja, bikin kopi, bikin minuman, sambil ngerokok, didengarkan, kosongkan pikiran, rileks. Tapi resapi apa yang diomongkan di jolo-jolo. Kita masuk kepada season berikut ini, yaitu tentang ilmu kitab dengan dalil dasar ayat-ayat Allah. Oke, terima kasih. Ini kita lanjutkan bahwa sebelum nanti mengakhiri atau memahami seluruh kemasan yang ada di ilmu kitab, itu kita harus membahas bahwa di Ummul Kitab itu ada yang namanya jalan Shirathul Mustaqim. Itu sesungguhnya jalannya siapa? Dan Shirathul Mustaqim itu sendiri jalannya, karakternya, bentuknya seperti apa? Itu kita harus ngerti. Makanya sesungguhnya saya tadi sudah membuka di mukadimah awal, itu jenengan harus tahu rambu-rambu, tahu alamat, dan ngerti jalan. Karena jenengan ini menuju jalan pulang itu, kekhalifanmu itu dari persaksianmu sendiri saat kamu di rahim penyempurnaan orang tuamu, itu sesungguhnya di situ kamu sudah dimusyahadah, disaksikan, dipersaksikan dirimu itu, kejadian dirimu itu menyeluruh. Makanya disitulah jenengan bisa mengingat kembali, karena itu nanti kaitannya tasbih dan dzikir. Artinya dzikir berarti mengingat kembali kepada persaksianmu itu sendiri. Tasbih kamu melalui proses kekhalifanmu untuk menuju puncak kehidupanmu, nanti mujudnya la ilaha illallah, tapi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu gitu loh. Sehingga kamu ngerti setungguhnya startmu dari mana, nanti finishnya di mana. Kan berarti ini kamu menuju jalan pulang. Lah menuju jalan pulang kalau jenengan tidak ingat dzikirmu, tidak tahu tasbihmu, ini nanti kamu tidak ngerti alamatnya, tidak tahu jalannya, dan tidak ngerti rambu-rambu yang ada. Padahal di Al-Fatihah itu sesungguhnya mengandung 3 unsur ini yang tidak boleh terlepas. Sekalipun unsurnya ada 7, kenyataannya di Fatihah Ummul Kitab itu ada 7 ayat. Lah mengapa 7 ayat itu mengandung 3 unsur ini? 7 sama 3 kalau kamu tambah berapa? 7 sama 3, 10. 10. Itulah nanti kamu mencapai puncak kesempurnaan seperti saat kamu melakukan ritual sholat. Tangga yang kamu naikkan sesungguhnya juga 10. Sebetulnya ke sana arahnya. Cuma kan orang tidak pernah bahas ini gitu loh. Makanya saya kadang iya ya, ada yang terlewatkan sedikit. Akhirnya saya ingat tadi malam itu. Oh iya, jalan Shirathul Mustaqim sesungguhnya jalannya siapa? Karakternya seperti apa? Sampai saya ngomong apa kayak jalan Ayani atau kayak jalan tol, kan tidak. Itu loh, kamu harus bisa membedakan itu. Landas pacu pesawat, lurus, kencang, licin. Kan juga tidak seperti itu gitu loh. Cuma kalau nanti disimbolkan, monggo lah, silahkan akan disimbolkan seperti apa. Kita tidak menyalahkan simbol itu, karena artinya simbol itu untuk membayangkan, bayinah, untuk membuktikan. Karena setiap ayatnya, surat dan ayatnya Allah itu sesungguhnya bentuk petunjuk, tapi bisa kamu buktikan, bisa kamu rasakan, sehingga nanti sinkron antara pendengaranmu, penglihatanmu dengan sesuatu yang kamu temui itu. Makanya bagaimana, ini nanti akan saya terangkan, bagaimana sesungguhnya kamu saat di sholat itu kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila ini wajahtu wajhiyya. Itu yang kamu hadapkan kan wajahmu ke wajah. Wajah itu apa yang kamu hadapi itu? Wajah itu sesungguhnya realitas itu sendiri itu. Jadi setiap kamu sholat, kamu berarti menghadirkan jasmani, rohani, jiwamu. Di situ di alam semesta tidak bisa meninggalkan yang namanya ruang, dimensi, dan waktu. Sekaligus seluruhnya hadir di situ, kamu menghadapkan wajah di wajah realitas itu sendiri. Karena kalau tidak realitas kan berarti angan-angan yang kamu lakukan.
Sesungguhnya wajah tuh ya itu setiap realitas yang kamu hadapi dimanapun bentuknya selalu realitas enggak yang kamu hadapi. Kamu berhadapan dengan saya, ketemu wujud saya merokok, ini realitas enggak? Itulah sesungguhnya. Nah di situ makanya jenengan ngomong menghadapkan wajah ke wajah siapa ini? Bayanganmu selama ini kan gitu. Padahal sesungguhnya maksudnya kamu menghadapkan wajahmu karena yang berwajah kamu. Allah tidak berwajah. Terbukti kalau kamu bercermin punya wajah. Lah Allah tidak berwajah. Lah sesungguhnya apa? Ya realitas yang kamu hadapi dalam bentuk apapun itu sesungguhnya wajah di mana-mana. Dan setiap orang yang sadar dan hidup, dia mesti menemui realitas apa enggak? Ya. Lah itulah dia menemui wajah itu. Ya, jadi itu pendekatan bahasa dan kata. Realitas wajah sama dengan af'al. Ya kalau Cuman kan tidak mau pakai bahasa itu. Ya. Cuman biar penonton ini menarik garis merahnya atau menarik garis lurusnya. Itu biar equal. Oh, ini Ya, bahasanya ini enak realitas, ini. realitas itu lebih equal. Kalau kita ngomong fil af'al jadi wong Arab kok. Karena kita itu lebih enak sing realistis, makanya kan kamu kan sering ngomong sing realistis salah wong itu. Kalau Karena mau pakai bahasa Indonesia bukan pakai bahasa itu, kenyataan. Ya, Itu pakai kenyataan bahasa juga Indonesia. boleh. Karena itu serapan Silakan. realistis itu bahasa Inggris. Iyalah, boleh ngomong kenyataan juga boleh bagi saya. Silahkan kamu enaknya gimana. Cuma saya lebih enak ya itu tadi, sesuatu tuh yang real aja, nggak usah kamu buat-buat gitu loh. Kalau kamu buat-buat nanti jadi badut akhirnya gitu. Jadi sesuatu setiap hari kamu menemui apapun keberadaannya. Ketemu istrimu, ya itulah kenyataan istrimu gitu loh. Ketemu sepeda motor, ya itulah kenyataan sepeda motor itu. Karena mengapa? Dia sudah berwujud. Dan saat kamu ketemu wujudnya itu, maka wujud itu sesungguhnya netral, tidak pernah punya muatan positif maupun negatif. Yang membuat positif dan negatif itu sesungguhnya makhluknya itu sendiri. Itu. Kalau boleh ya. Ya. Ini gini. Jadi panjenengan tahu mobil merek Toyota? Tahu? Sampai tahu mobil merek Kijang? Iya. Ya, Nah, saya tanya dulu. Ya tahu. Nah, apa yang membuat kenapa ini Toyota ini Kijang? Ayo. Karena Toyota itu salah satu merek. Kalau Kijang itu hanya tipe mobil. Karena itu nanti kaitannya dengan tipe-tipe. Dia Jeep, apa Kijang atau SUV kan gitu. Jadi kalau boleh Tidak saya kesana. ngomong, kalau boleh saya ngomong nih, Hmm. saya dulu Ah, pakai Toyota. ya. Sekarang saya pakai Kijang, tapi bentuknya Toyota Kijang namanya. Kenapa? Kan lahirnya di Arab, bahasa Arab. Ya. Tapi setelah dibawa tiang Jawi Ya. menjadi bahasa Jawi, Hmm. direalitaskan, dikenyataankan, dibuktikan dalam kehidupan tiang Jawi, bahasanya seperti ini. Ketika ini diplak loh, kok murbautnya pas semua, dudukannya apanya, loh iya ancanya bentuknya Kijang, apa begini. Ini saya mencoba mengekualkan dulu, artinya ada jembatan. Kalau kita sering mau lihat mobil, saya dulu tidak ngeh ya, tapi sekarang saya perhatikan. Ini misalnya saya nonton video tentang New York gitu ya, lihat mobil-mobil terbaru. Loh, di Jakarta juga ada, tapi di sana misalnya mereknya ini, di sini loh, kok mereknya namanya enggak sama, tapi kok bentuknya sama persis. Itu ini. Nah, ini saya mencoba menganalogikan ya. Dari sini ketika tadi contoh, kalau di sana ini sebutannya, di sini ini sebutannya. Maknanya sama. Contoh begini. Apa namanya? Ketika kita sedang ngobrol begini. Kan ngobrol kan namanya bahasa Indonesianya kan. Kita sedang mau ngobrol. Kalau pakai bahasa lain di daerah lain, di tempat lain, namanya kan bukan ngobrol. Anggap aja speak katanya.
maksudnya kan sedang ngobrol-ngobrol juga kan. Iya. Nah, itulah maksud saya. Dua kejadian yang sama tapi berbeda cara penyebutannya. Bagaimana kalau begitu? Oh, itu benar. Nah, ya sudah. Tapi dengan penganalogian antara Toyota dan Kijang itu tadi, menurut saya tidak pas karena begini. Pagi itu dimanapun kamu bertempat selama di alam semesta akan menemui pagi. Pasti. Tapi sosok dan value yang ada di situ akan Berbeda. berbeda. Ya, kalau gitu malah enak. Ya. Harus gitu. Ini saya berkata begini. Heeh. Saya mencoba menyelami. Hmm. Tidak semua orang Ya. punya pemahaman yang sama. Iya, tahu. Makanya kita berikan aneka macam contoh, aneka macam. Tapi penganalogiannya harus runtut karena ini nanti kaitannya ilmu loh ya. Ada berkaitan nubuah dan risalah itu. Nanti coba jenengan telusuri dulu aja lah ya. Biar nanti penganalogiannya nek tepat saya pasti oh wis bener. Jadi Itu kan. kalau begitu saya boleh egois. Saya tidak ngurus orang, tapi saya paham karena saya ini kan mengincelapkan diri saya dengan ilmu pengetahuan yang sudah ada selama ini. Ya, oke. Tidak semuanya berbeda, Iya. sama, cuman berbeda istilah penyebutan. Oke. Makanya Boleh. ketika diincelap loh, kok murbautnya dudukannya pas. Ini aja. Muni banyu nang kene. Hmm. Tapi wong Sunda muni Cai. cai. Nah, Ya, sama nanti kan? orang luar negeri water. Nah, Tapi bentuknya kan kalau sama. mobil Kijang tadi dengan jenengan tipe kan itu enggak sama nanti, akan Ya, beda. jadi- Tapi kalau jenengan wis duwe rumus pagi di seluruh alam semesta Oke. akan menyebut pagi dengan sosok dan value yang berbeda, ini malah tepat. Memang saya tidak menyebutkan sama karena Kijang itu hanya ada di Indonesia awalnya. Iya. Tapi semua bentuk mesin prototipenya dari sana semua. Begitu di Indonesia, khusus buat Indonesia namanya berubah jadi Kijang Iya. awalnya. Tapi dalam perkembangannya beda. Cuman di awal Kijang itu Iya. semua mesin apa semuanya dari sana semua. Iya. Tapi hanya untuk pasar Indonesia. Tapi sekarang dari Indonesia itu sudah ke seluruh dunia. Namanya jadi Toyota Innova. Jadi dari Indonesianya Iyalah. sudah Nek. nggak ada Kijangnya lagi. Iya, Nek, itu benar. Tapi maksudku nanti kalau kembali lagi ke dasarnya bahwa pagi dan air itu tidak akan tepat. Oh iya, kalau pagi dan air. Lah makanya otomatis. lah kita ngomongnya kan di pagi sama di airnya karena kenyataan tuh itu gitu loh Mas. Yang tidak bisa berubah itu kuncinya kenyataannya di paginya itu. Jenengan jangan menganalogikan paginya ke yang lain. Maksud saya gitu loh. Sehingga jenengan kok bisa menarik benang merahnya itu. Maksud saya hanya itu. Ya. Boleh kamu analogikan seperti apa boleh. Tapi kunci awal harus kamu lihat bahwa kita ngomong pagi kok. Berarti dasarnya pagi itu kemanapun selama di alam semesta nemui pagi Mas. Oke. Tapi value yang dia hadapi dan sosoknya kan berbeda neng Afrika karo neng kene. Podo-podo isuke gitu loh. Jadi Kayak dasar kemarin sik nyun sewu ini nanti biar jelas sekalian karena sik ndak runtut nanti. Karena apalagi jenengan ngomong sarapan kan berarti kuncinya di sarapan. Ternyata sarapannya Pak Tani dengan yang nanti dipanggil Prabowo dengan eselon 1 akan beda value dan bentuknya sosok. Tapi ngomongnya kan harus sarapan ini dulu, jangan sarapannya kamu analogikan dulu. Oh gitu. Nah, maksudnya itu loh, dasarnya itu. Tapi saya tidak di situ. Saya tadi hanya dalam konteks ini wajah tuh. Artinya sebuah perbuatan. Iya. Iya kan? Jadi konteks saya tuh ini perbuatan. Perbuatan itu bahasanya yang barusan itu realitas. Iya. Bahasa saya itu Wajah, kenyataan. ya wajah. Bahasa realitas. sana yang tadi saya sebutkan sebenarnya itu sebuah perbuatan. Anu, perbuatan kan ritusnya toh Mas. Tapi yang dibahas mendasar apa sih di ritus itu tadi? Kamu pengen menemukan apa sih? Katanya coba. Sehingga jenengan kok tahu, oh ternyata tadi yang dibahas ini bukan ritusnya. Kalau ritus perbuatannya kamu bikin gimana aja bisa. Tapi begitu sudah tahu dasar sebetulnya sesungguhnya esensinya apa dari ritus itu? Dari bahasa wajah tuh wajah iya itu. Ya namun gustinya lah. Lah iya.
Kan berarti bukan di ritusnya, Mas. Oh iya. Itu loh maksud saya. Sehingga nanti jenengan harus menganalogikan tuh tidak melenceng gitu loh. Engko nek manut jenengan iki gimana ya? Ya. Tidak pas, Mas. Ya, yang membahasakan saya tadi membahasakan ini proses perbuatan ini. Tapi kalau esensinya betul. Lah makanya saya kan selalu Ya. ngomong di sumbernya itu dulu. Mestinya dulu Iya, otomatis. ini yang dibahas ilmu, Mas. Kalau kita enggak, makanya aku enggak ngawur itu dulu, Mas. Mau mati-mati gini ya, dengarkan dulu aja. Tadi ini esensi yang dibahas apa? Tuhanan. Ketuhanan. Lah terus di ritu sholat itu yang saya bahas tadi kan bukan perbuatannya, Ya. tapi sesungguhnya kamu menghadapkan wajahmu ke wajah. Allah. Itu loh, Mas. Hmm. Lah Allah itu sama dengan realnya kenyataan selalu yang kamu hadapi. Makanya sampai tak contohnya, we nemoni bojomu kan real istrimu itu. Nah, itu loh maksud saya. Sehingga nanti sekalipun dia akan kesulitan mencerna, biarkan pemikiran dia yang mencari itu. Sehingga nanti ketemu cik, oh ini tuh maksudnya itu. Sehingga nanti penganalogian itu kalau sampai keliru, nanti hilang lagi isinya. Kulitnya yang akan ketemu karena dengan berbagai macam dalih kita, gitu loh. Yang saya takutkan hanya itu sebetulnya bahasa Al-Quran itu, karena banyak. Nanti akhirnya wong sampai wani nulis macam-macam, Mas. Itu yang akan berbahaya. Karena saya tadi terpikirkan ketika realitas, kemudian saya memadankan dengan kenyataan. Itu bos bener. Karena umumnya orang di satu daerah mereka terkenal dengan MKD. Ya, silakan. Ya, artinya Tapi iya paham saya. apa MKD? Apa jenenge? Ya wis mbuh lah nek MKD gak ngerti tapi Ya. apa maksudnya ra. Makanya, jadi di sebagian tempat yang Ya. kebetulan saya paham, Heeh. ketika ngomong mereka MKD, saya juga dulu bingung MKD itu apa. Tapi ternyata kalau saya panjangkan ya, Muhammad kenyataannya MKA, Muhammad kenyataannya Allah. Dia bilang gitu ya. Cuman kan saya, oh kenyataan. Nah yang saya tarik tuh kata kenyataannya itu loh. Nah Muhammad di sini kan risalah itu. Iya. Nah gitu loh maksud saya. Jadi orang ini mengartikan risalah kenyataannya itu Allah nanti MKA. malah bahaya, Mas. Ya, nah Itu ini nanti saya malah bahaya karena begini loh, Mas. Risalah itu bentuk undang-undang dari Allah, Mas. Kalau Allah sendiri bukan itu, karena risalah kalau kamu samakan dengan kenyataan juga salah. Makanya yang gini loh, Mas. Enek jalan, enek alamat, enek rambu-rambu, Mas. Itu loh. Nanti orang kalau nggak bisa membedakan itu bingung Mas neng ini gini. alamat, ini jalan. Enek Ada rambu-rambunya. rambu-rambunya. Itu. Lah Muhammad itu neng rambu-rambu kiwi, Mas. Kemasan rambu-rambu itulah Muhammad. Nek diomongin kenyataan malah salah. Nah aku iso ngoreksi itu, Mas. Makanya buat hati-hati sekali. Jadi di situ. Muhammad itu rambu-rambunya. Iya, bentuk risalah, kemasan risalah rambu-rambu itu Muhammadnya itu. Jalan itu Jalan itu ya nanti jenengan sing berkaitan dengan Sirotol Mustaqim itu. Peraturan-peraturannya itu. Karena ini, Mas. Al-Quran ini kalau kita piye ya? Ini saya yang kadang-kala mesti berbenturan, Mas. Aku nek ngomong karo wong sing dia pakai dasar yang lain diketengahkan yang Quran, kupingku langsung merosot. Vibrasinya kelihatan, wah ini enggak pas jane. Tapi aku kadang mau tiba, tak biarkan. Karena itu pakai sampai terus. Kalau kamu tidak mau merubah ini, kamu akan seperti itu terus gitu. Karena Quran itu piye ya? Lembut, Mas, masalahnya. jadi ini alamatnya. Alamat itu Allah itu sendiri. Iya, tujuannya. Kemudian jalan ini Aturan-aturannya. Muhammad ini Rambu-rambu, agar sampai kemasan. ke alamat Iya, itu. betul. Karena kemasan. Nah, ini nanti kalau kita ndak hati-hati, ya keblowok-blowok. Artinya keblowok itu piye ya? Ya tahu lah, yang nggak Iya. nyampe. Ya jelas nggak nyampe. Keblowok. Jelas salah gitu loh. Sejak awal salah. Karena saya dulu neng ngarepe Mbak Sun ning basa wis rada suwi ya sering ngomong. Aja ngono kae. Rungokno sik omong ning Mbak.
Apa sing dikarepno Mbah? Dasar yang kita omongkan ini apa dulu? Baru aku mikir, oh mungkin kita. Dasarnya ini. Terus kalau kamu menganalogikan dengan pemikiranmu yang selama ini seperti itu, kamu sudah terwarnai itu. Lah ngomongmu gak iso lepas kok koyo Kanjeng Nabi bare entuk ayat. Mulih kon jelimuti malahan karo si Khadijah. Artinya Nabi dhewe ku pernah hampir titik nadir dia akan menyerah. Makanya eneklah surat Al-Muzammil iku lho. Aku lagi mikir ngene. Wah ternyata seperti itu tingkat kesulitannya Mbak. Loh coba kira gampang. Itulah sesungguhnya kamu tobakin antobakon di situ itu. Karena kamu menaiki tangga 1 ke tangga 2, ketiga gak iso we nyolot ning 7 le. Itu loh. Keplengkang awakmu kok nek nyolot ning 7 nek bahasa orang Jawa gitu. Karena ikuti itu dulu, coba kamu cermati setiap orang ngomongin, makanya gak ada orang yang paling sulit adalah menjadi Ismail wis ngono ya. Orang yang paling sulit menjadi Ismail dulu. Karena apa? Dia pengen ngonjong-ngonjong dan mengetengahkan apa yang dia dapat baru sedikit. Nah itulah keliarnya kecerdasan Mas. Musa kan ngono nang ide. Kowe po iso sanggup tak moraku sanggup Pak Kidir pun to kula tak melu. Tenan lho ya. Ning kowe aja macem-macem engko nek mbek aku mesti banyak timbul pertanyaan. Karena apa? Awakmu cerdas. Lah ra lidok buktinya apa? Guling Musanya. Itu nyun sewu lah ya. Ini biar semua jelas akhirnya. Kalau sudah di posisi Ismail ya wis pasrah aja wis. Ismail itu karena alladzi ja'ala lakum sam'a. Dari kata-kata sam'a lho Mas. Dadi Ismail. Wis ngono ya Mas sampe nek bahas Quran, ora ana tak bujuki. Ya, bukan masalah itu. Artinya kan kalau ndak gitu kan ndak keluar. Bahwa ada Ismail, ada yang lain-lain. Jenengan lah wis tak omong isih. Sing dibahas awake dhewe iki Quran, Mas. Nek wis Quran kembali ke nubuah dan risalah. Berarti kisah kenabian itu sesungguhnya karaktermu sendiri, di dalam dirimu sendiri. Lah sam'a sampean duwe, Bra. Duwe lah. Lah iya berarti kan Ismail harusnya. Kan enggak tahu tapi penempatannya kemana. Artinya tuh semua pakaian itu sih di lemari kabeh, lu tau dinggo, kan bingung. Lah biyen malah mbok gletak lho. Ya makane. Gawe sing sekirane ora pakaianmu dhewe. Selama ini kan jenengan usia sampai 57 mau make Al-Qur'an itu kan baru sebulan tuh kira-kira 40 hari lah. Ngono lho Mas, sepurane lho ya. Iya, Kita kan saling mengevaluasi di situ toh. Nek memang aku pengen urus, kompromi. warga. Gak ngurus ngono-ngono. Iya. Tapi selama iki Mas, selamat sampean. Rasa kuwatir. Wong wis enek alif lam mim dalikal kitab la raiba fi. Apa yang kamu ragukan tentang kitabmu itu? Pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan. Nyun sewu. Saya juga sudah paham. Wah, ini 17 tahun lagi nih kalau kayak gini. Kenapa? Lihat isyarat tadi. Wah, tuh. Itu 17 biru. Sekarang kalau ini 5, 6. Wah, ulang tahun Pak Prabowo sekarang ini. Tak nenek. Tak tarik segitiganya kayak nakoda mau mencapai tujuan itu kan dia mau tarik segitiga kan? Iya ya, bener. Boleh. Langsung aku ini. Waduh, cuman aku udah diam. Cuman secara tidak langsung cetak katanya. Kayak di Bismillahirrahmanirrahim Sulaimana. Aku langsung. Iya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Hitung langsung. Buku tambahin buku 17. Waduh. 74 awak mata iya udah. Asli. Tadi malam. Sudah itu. Enggak, artinya gini, bukan otak-atik gatel saya. Iya. Karena apa? Oh, udah ngerti ilmu isyarah. Cuman gini, saya tahu sih tambah orang mana. Tapi tadi begitu aku lihat, aku sebenarnya pengen ngajak nanti ya kapan-kapan kalau ada kelonggaran rezeki. Ngeri. Gimana? Tuh, ngeri. Ya gimana? Terus, Ditumpai bintang 3. Begitu turun, tumpaknya kursi roda. Disuruh. Si nyurung tinggal di luar. Begitu sampai di barjah ini ditarik lagi sama protokoler lagi. ya. Toko mana? Mana bisa? Wapi mana ini? Suruh. Tak intip sampai tak intip tadi tuh. Itu coba gue tuh. Lah ini ngene. Yang mau saya sampaikan adalah cuma
dikasih aksesoris model apa ya yang ngelakuin. Aku langsung pangkat kabeh sedang mengadakan Al-Maidah. Iya. Tapi si nyurung bu asistennya, boynya aku langsung oh nyawang tuh apa bilangnya. Cuman di jolo ono kelebihan ajar ini. Aku main tenang lah. Aku nih hari ini dapat pelajaran mengerikan aku bilang. Apa sih? Aku nih ngomong ada yang nggak paham percuma. Aku bilang kok aja kapan tau mau kan mesti ngono. Salah. Nah ternyata malam ini membahas ini. Aku langsung filmnya itu lihat kan hari ini semua. Nah, jadi saya sudah bisa membayangkan lah bilalah ke umurnya sakmono tak itu sampai tadi malam Bismillahirrahmanirrahim Sulaiman. Aku langsung masa awak 70 apa gimana aku bilang langsung aku gini waduh, tapi kan itu sudah diberi kelonggaran yang sangat panjang. Iyalah. Kalau menurut saya loh ya. Iya. Dan aku sampai ngomong begini, ya Allah, kalaupun saya diberi umur sepanjang itu, tapi nek jejak aja keder-keder sojo wis. Lah, iya kan. Kamu akan ngerti itu. Wis ora usah disesali apapun. Ngaji Al-Qur'an itu sing penting sampean iso balik neng alamat sing tepat. Ini tadi kan mau dibahas ke arah sana. Makanya tak bukakan mulai dasarnya awal ini. Karena kebetulan aku dielekno. Nah, dan aku nonton filmnya seharian ini. Kalau tak ceritakan, ya tadi lah sepenggal tapi kan nyambung kan. Sampai aku bilang, aduh nanti kalau ada kelonggarannya, ayo kita nonton. Ini dilalah pas malam Sabtu kan berarti. Ini malam Sabtu di sana. Karena kalau nggak malam Sabtu ternyata nggak, aku kan sering kalau nggak malam Sabtu ya misalnya malam Jumat, malam Senin, malam Selasa biasa lewat situ, biasa aja. Tidak seramai malam Sabtu, tapi kalau malam Sabtu, waduh, full. Ya Allah, ini sore satuannya. Ujung dua. Artinya apa? Itulah realitas yang alamatnya alamat palsu. Kemana kan gitu. Ini nanti sebetulnya mengetengahkan Asyura Mas, ayat 11, Al-Hadid ayat 4, Khof 16, Fusilat 41, Fusilat 54, terus Al-Baqarah 115. Inilah sesungguhnya alamatnya Allah gitu ya. Ya, begitu dulu saya. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, kuncinya seperti yang disebutkan di Jolo. Buka pemirsa biar cerdas dan dapat petunjuk. Amin. Itulah Nur. Ya Rob.